Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas suatu konsep yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu konsep dasar Kementerian Republik Indonesia. Pembentukan kementerian menjadi sangat penting dalam suatu negara, karena hal ini menjadi penyokong utama dalam penggerak suatu roda pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam suatu kementerian, terdapat menteri yang memimpin kementerian tersebut, sekaligus pihak yang bertanggung jawab secara langsung pada presiden, yang kemudian kementerian berada di ibu kota negara dan berada langsung di bawah pengawasan presiden, yang artinya kementerian termaksud di dalam kabinet. Dalam pembentukan kementerian tentunya adalah landasan hukum seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 dan juga bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kementerian Negara yang tertera bahwa yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Di dalam batang tubuh Kementerian Republik Indonesia itu diklasifikasikan berdasarkan urusan yang ditanganinya. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara terdapat 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, dan ketiga, Kementerian Pertahanan. Kemudian kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah yang terdiri atas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan juga Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di lingkup tugasnya, yang terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi. Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut. Kementerian menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya atau ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi unsur pemimpinnya adalah menteri, unsur pembantu pemimpin adalah sekretariat jenderal, unsur pelaksana adalah direktorat jenderal, unsur pengawas adalah inspektorat jenderal, unsur pendukung adalah badan dan atau pusat, dan unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau instansi vertikal, khusus kementerian menangani urusan agama, hukum, dan juga keuangan. Kemudian kementerian yang menangani
urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronasi program pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri, dibantu oleh sekretariat kementerian yang itu pelaksananya adalah deputi, dan juga diawasi oleh seorang inspektorat dan kementerian koordinator. Kementerian koordinator dipimpin oleh menteri koordinator yang dibantu oleh sekretariat kementerian koordinator yang dilaksanakan oleh deputi dan diawasi oleh inspektorat. Sekian pembahasan konsep dasar Kementerian Negara Republik Indonesia kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.